subsidi itu kan 25,2 triliun rupiah, Pak. Itu ekuivalen dengan sekitar 9 juta ton, Pak. Ya. Tapi sebetulnya ini masih kurang, Pak. Belum cukup. Tapi kita menyesuaikan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu 25,2 triliun, itu kalau dibelanjakan untuk beli pupuk dapat sekitar 9 juta. Tapi sebetulnya butuhnya untuk negara Indonesia yang besar dan pertanian yang besar ini sampai 20-an juta sekian, Pak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus, yaitu Bapak Bob Indiarto. Beliau sekarang adalah Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Holding. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Pak Bambang. Semoga Bapak juga sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Pak Bob mungkin bisa cerita ketika kuliah di Gama, kalau tidak salah waktu di UGM di Teknik Kimia, kemudian berkarir di Pupuk Sriwijaya, kemudian sampai saat ini dipercaya menjadi Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia. Moga silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Di pengalaman saat kuliah itu ya memang banyak sekali suka dukanya. Namun saya menikmati, Pak Bambang, kuliah di Teknik Kimia itu termasuk kuliah yang sangat keras, ya. Yang penting seluruh proses belajar dan tugas-tugas kampus harus diikuti dengan serius dan sesegera mungkin diselesaikan dengan cepat selesai. Karena adik saya banyak sekali, Pak Bambang. Jadi kalau bisa segera harus wisuda, akhirnya juga harus cepat kerja. Tentunya
kita tidak hanya kuliah saja kalau bisa, harus juga ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada yang diikuti untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, leadership, human relation, dan managerial practice. Kemudian terkait dengan pengalaman kerja Pak Bambang juga sangat bervariatif sekali. Meniti karier setelah lulus dari UGM, saya di Pupuk Sriwijaya Palembang. Awali sebagai seorang proses engineer, kemudian terus berjalan, merangkak pelan-pelan, tapi pasti. Kemudian saya diangkat menjadi manajer lingkungan hidup. Kemudian berikutnya nggak sampai 1,5 tahun, saya menjadi manajer operasi, manajer pabrik. Karena salah satu kebanggaan seorang lulusan teknik kimia itu kalau bisa menjadi kepala pabrik, Pak. Mungkin kalau kayak dokter itu menjadi kepala puskesmas. Kalau Tara baru lulus langsung pengen jadi danramil, kalau kuliah di Kapolsek. Itu kalau udah jadi kepala pabrik itu suatu kebanggaan. Mempunyai anak buah, bisa meskipun anak buahnya belum banyak, satu pabrik itu hanya 150 sampai 200, tapi ini kebanggaan tersendiri. Dengan berjalannya waktu, merangkak menjadi general manager operasi. Lebih banyak lagi. Jadi seluruh pabrik yang jumlahnya waktu itu ada 4, saya yang menjadi komandannya. Kemudian sedikit ada variasi lagi, pindah ke general manager teknologi. Tapi sampai lama, hanya 9 bulan, balik lagi ke general manager operasi. Kemudian di tahun 2016, ya, saya dipercaya menjadi Direktur SDM dan Umum, Pak. Ini akan melangkah nggak jauh minggirnya. Ini ke SDM dan Umum. Yang tadinya ngurusi barang mati, pabrik itu harus nurut sama saya. Dan kalau pabrik itu rewel, misalnya kondisi operasinya tidak sesuai dengan desainnya, ya dia paling mengeluarkan aumanya. Mungkin suara jadi bising, bau, jadi nggak enak dan sebagainya. Nah, sekarang ngurusi manusia itu harus dari hati ke hati, beda lagi itu yang diurusi. Namun inilah variatif di dalam bekerja. Dan kemudian di tahun 2020, Agustus 2020, saya dipercaya kembali lagi ke kitah saya. Saya ngurusi pabrik lagi, jadi menjadi Direktur Produksi di Pupuk Indonesia. Meskipun saya itu dikatakan Direktur Produksi, tapi saya sekarang ada embel-embel tambahan lagi, ngurusi pengadaan, Pak. Ini pekerjaan yang bukan main, karena ini sudah ada sentralisasi sekarang. Jadi seluruh pabrik pupuk itu pengadaannya sekarang disentralisasi di Pupuk Indonesia. Jadi intinya yang saya sampaikan di sini, walau telah lulus sarjana, jangan lelah untuk tetap belajar guna mendukung kelancaran tugas dan pengembangan diri, siap untuk penugasan berikutnya. Karena namanya promosi itu pasti ada, namun inilah kecepatannya berbeda-beda. Kalau di dalam teknik kimia itu ada namanya katalis. Nah, katalis ini Pak yang penting. Katalis itu zat yang bisa mempercepat jalannya reaksi. Kalau tidak pakai katalis, ya akhirnya nanti biasa-biasa saja. Katalisnya apa saja? Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ada komunikasi, ada leadership, ada human relation, ada managerial practice, dan sebagainya. Nah, inilah tentunya di dalam bekerja tidak lepas dari namanya kompetisi, Pak. Ya. Itu Pak Bambang, terima kasih. Baik. Nah, Bapak sudah pernah menjadi direktur produksi di pabrik pupuk secara langsung ya di PT Pusri. Sekarang menjadi direktur produksi di holding. Itu apa Pak yang membedakan? Kan masing-masing pabrik juga sudah diurusi oleh direktur produksi masing-masing. Apakah Bapak mengkoordinasikan semua itu atau seperti apa? Menarik sekali di pertanyaan Pak Bambang. Ini Pak Bambang.
Jadi seperti kita ketahui di pupuk Indonesia itu sangat besar sekali. Itu produksinya nomor 7 di dunia besarnya. Di mana di pupuk Indonesia itu mempunyai 5 anak perusahaan pupuk dan 5 anak perusahaan di bidang lainnya. Jadi 10 anak perusahaan itu meliputi yang non pupuk itu ada logistik, ada energi, ada pangan, kita ada punya perusahaan yang bergerak di bidang trading, EPC. Sedangkan 5 pabrik pupuk itu ada pupuk Sriwijaya, ada pupuk Kaltim, ada pupuk Petrokimia Gresik, ada pupuk Iskandar Muda, dan satu lagi adalah pupuk Kujang Cikampek. Ya. Nah, pupuk Indonesia ini juga mempunyai 45 pabrik. Ya, 45 pabrik dengan total produksinya lebih dari 20 juta ton per tahun, Pak. Jadi saya punya gambaran kalau 20 juta ton itu kalau dimuat di dalam truk itu satu truk 5 ton, ini memerlukan 4 juta truk untuk mengangkutnya. Itu saking besarnya untuk menggambarkan itu aja. Jadi pernah suatu saat saya ditanya waktu ada kunjungan kerja di Jogja, itu salah satunya di Bantul. Di Bantul itu keperluan pupuk dalam setahun itu ada 6.000 ton. Ya, padahal waktu itu sama si di Pusri itu sehari itu bisa menghasilkan 6.000 ton pupuk. Jadi alangkah besarnya. Artinya bermakna sekali. Satu hari kita bekerja itu bisa dipakai untuk kehidupan saudara-saudara kita 1 bulan. Nah, sedangkan direktur produksi yang saat ini, Pak, yang diberikan amanah untuk memproduksi pupuk dan pengadaan, jadi bertanggung jawab penuh ya, antara lain untuk mempertahankan kinerja produksi. Kemudian juga kita karena ada pengadaan mengatur supply chain management. Dan tentunya lagi karena kita di pabrik meningkatkan efisiensi agar HPP itu kompetitif, Pak, karena kita juga punya kompetitor. Baik untuk pupuk NPK, pupuk urea, ini kita punya kompetitor semua. Kemudian juga kita mengembangkan teknologi, sistem, dan SDM produksi. Karena SDM produksi itu unik, Pak. Orang-orang produksi, orang pabrik itu artinya unik sekali. Dan hal lain terkait dengan transformasi perusahaan. Jadi sekarang pupuk Indonesia itu sedang giat-giatnya melaksanakan transformasi. Jadi hanya di dalam pekerjaan saya, tidak hanya kebijakan saja, Pak. Tidak hanya kebijakan saja. Karena holding yang sekarang ini bertipe aktivis holding. Sentralisasi, misalnya di pemasaran dan pengadaan, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Itu, Pak Bambang. Ya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Ini baru-baru saja pupuk Indonesia itu menyeragamkan Pak, merek gitu, Pak, ya. Jadi dengan branding satu merek untuk seluruh pabrik. Nah, itu apa, Pak, tujuannya itu? Baik, Pak Bambang, ini memang ini sesuatu yang baru dan baru kemarin kita canangkan peresmiannya mengenai apa yang disebut dengan single branding, yaitu penyeragaman merek, Pak. Ya. Karena merek-merek yang sebelumnya itu kan banyak sekali, ya. Ada hampir 100 brand lah ya. Dan single branding ini merupakan salah satu inisiatif strategi PT Pupuk Indonesia dan perspektif customer centric ya.
ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang berkualitas. Lain dengan adanya lebih dari 100 brand yang seperti saya sampaikan yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia, membuat intensitas persaingan internal anak perusahaan menjadi tinggi karena wilayah sasaran pasar dan konsumen yang relatif sama. Pertimbangan lainnya berdasarkan kajian pasar yang kami lakukan, dibutuhkan peningkatan engagement konsumen untuk produk retail komersil, sehingga perlu strategi yang tepat untuk Pupuk Indonesia. Salah satunya caranya dengan mengkonsolidasikan melalui kebijakan single branding ini. Nah, tentunya dengan adanya single branding ini mempunyai dampak yang diharapkan. Nah, dampaknya melalui implementasi ini diantaranya nanti dapat menurunkan incremental cost dari aspek biaya pemasaran, sehingga dapat memberikan harga yang kompetitif dengan kualitas dan layanan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hanya untuk melakukan ini tentunya ya di lapangan banyak sekali juga Pak Bambang kendala yang dihadapi. Dalam mengimplementasikan single branding ini tentu tidak mudah ya, untuk mempromosikan produk baru kepada konsumen yang sudah loyal terhadap masing-masing brand yang sudah ada. Namun dengan pemilihan merek PIHC Ponska Plus dan PIHC Nitrea yang sudah merupakan leader dari masing-masing lini produk, tentu saja akan memudahkan dalam penetrasi pasar produk single branding tersebut. Selain itu, standarisasi kualitas menjadi tantangan utama dengan perbedaan pabrik produksi yang ada di masing-masing perusahaan. Gitu Pak Bapak. Ya, dengan satu branding ini berarti isi produknya itu sama semua atau seperti apa Pak? Sama semua Pak Babang. Jadi namanya nanti Orea, ya. Kualitasnya itu sama semua. Kita ada yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia untuk kualitas. Nah, di dalam SNI itulah kita menyeragamkan semua produk yang dikeluarkan Orea yang dikeluarkan oleh PKT, oleh PKC, oleh Pusri, oleh PIM, semuanya sama. Ya. Itu Pak Babang. Ya. So NPK juga seperti itu. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan. Baik. Nah, sekarang tadi dikatakan oleh Pak Bob bahwa produksi 20 juta ton per tahun. Itu produksi maksimal atau masih ada space Pak dengan kapasitas terpasangnya itu? Iya, begini Pak Bambang. Jadi kita itu di dalam bekerja ada namanya rencana kerja Pak. Nama yang kita sebut dengan RKAP. Sebagai contoh, di dalam target produksi untuk RKAP tahun 2021 untuk produksi pupuk apa? Itu sekitar 12.265.000 ton. Dan non pupuk itu ada 7.120.000 ton. Jadi sekitar 20 juta tadi Pak. Sedangkan kapasitas terpasangnya untuk pabrik, nah, kapasitas terpasang itu kapasitas desain yang kalau mobil itu misalnya speedometernya itu sampai 220. Apabila dicoba betul, misalnya di jalan tol bisa berapa? Apakah bisa 220 atau hanya 200? Nah, ini kalau kapasitas terpasang yang tadi pupuk itu saya sampaikan di targetnya 12.265.000, ini kapasitas terpasang atau desainnya adalah 14.600.000 ton. Sedangkan yang non pupuk itu bisa sampai 10 juta ton, Pak Bambang. Nah, biasanya memang kita itu kan diberi target. Target itu bukan untuk dicapai, Pak. Kalau kita itu diproduksi. Target
untuk dilampaui, bukan untuk dicapai. Jadi kita selalu mencapai target, Pak. Alhamdulillah. Semoga tahun ini dengan tahun yang penuh dengan pandemi kemarin, ya Allah ini juga bisa akan dilalui lagi, bisa bisa dicapai juga. Begitu, Pak Bambang. Ya, Pak, untuk dijelaskan sedikit, Pak, yang non pupuk itu seperti apa, Pak, misalnya? Yang non pupuk itu ada amonia, ya. Kemudian ada LF3 yang ada diproduksi oleh petrokimia Gresik. Ya. Kemudian ada CO2, Pak. Ya, ya. Dan lain-lain, banyak sekali. Ya, tapi artinya itu bukan untuk pertanian, Pak, ya, yang non pupuk. Bukan, Pak. Ya, baik. Di Indonesia kita belum ada yang menginjeksikan amonia langsung untuk pengganti untuk pupuk. Kalau di Amerika memang iya ada seperti itu, Pak. Iya. Unsur N-nya ada di situ. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya. Jadi yang langsung pupuk disalurkan untuk kepentingan pertanian itu kira-kira yang 14 juta ton itu, Pak, ya? Ya, betul. Tapi itu pun nanti ada pupuk yang kita ada penugasan dari pemerintah, itu namanya PSO, dan yang non-PSO, Pak. Yang itu yang subsidi, Pak, yang subsidi oleh pemerintah, Pak. Subsidi dan non-subsidi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya total kebutuhan pupuk di Indonesia ini berapa, Pak, sebenarnya? Iya, ini menarik sekali. Kalau yang diberikan tugas oleh pemerintah, artinya ada subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu, subsidi itu kan 25,2 triliun rupiah, Pak. Itu ekuivalen dengan sekitar 9 juta ton, Pak. Ya. Tapi sebetulnya ini masih kurang, Pak. Belum cukup. Tapi kita menyesuaikan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu 25,2 triliun, itu kalau dibelanjakan untuk beli pupuk dapat sekitar 9 juta. Tapi sebetulnya butuhnya untuk negara Indonesia yang besar dan pertanian yang besar ini sampai 20-an juta sekian, Pak. Ya. Ini masih kurang pabrik kita. Ya. Jadi kalau begitu itu dipenuhi oleh yang swasta tadi, Pak, ya, yang non BUMN sama impor. Enggak, Pak. Jadi kita itu juga ada pupuk yang namanya pupuk komersil. Ya, komersil. Jadi petani itu juga diberikan kesempatan untuk beli pupuk yang komersil. Tentu harganya memang berbeda, Pak, antara harga yang subsidi dan harga yang non subsidi. Ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, tapi artinya kalau digabungkan jadi satu, yang subsidi dan non subsidi dari BUMN kan jumlahnya tetap masih kurang, Pak. Iya, masih kurang. Kita akan bangun pabrik lagi nih. Nah, jadi artinya selama ini dipenuhi apa, Pak, oleh pabrik swasta atau impor pupuk, kita melakukan nggak, Pak? Jadi tidak hanya pupuk, Pak. Ya. Tidak hanya pupuk nanti. Ya. Baik. Kemudian dengan kekurangan itu, pupuk Indonesia mau membangun pabrik baru gitu, Pak, ya, kira-kira. Betul, Pak Bambang. Ya. 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 Itu yang di mana, Pak? Di tempat pabrik-pabrik yang lama atau yang katanya mau di Papua itu, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi ini ada 2 pabrik yang akan kita bangun, pabrik baru dengan giant capacity, kapasitasnya cukup besar sekali, Pak Bambang. Jadi apa namanya? Yang pertama itu adalah pabrik pupuk untuk menggantikan pabrik pupuk yang sudah lama, yang sudah tua, yang sudah tidak efisien lagi, yaitu ada di Pusri Palembang, dan di sana ada 2 pabrik, Pusri 3 dan Pusri 4. Ini nanti diganti 1, namanya Pusri 3B, lokasinya di Palembang, dengan kapasitas amoniaknya 1.350 ton per hari,
dan ureanya 2.750 ton per hari. Yang kedua, ini adalah amonia dan urea juga di Bintuni, yang tadi Bapak sampaikan di lokasinya adalah di Papua Barat, Pak Bambang, dengan kapasitas 2.500 ton untuk amonia dan ureanya 3.500 ton per hari. Dan di Bintuni ini nanti juga akan dibangun pabrik metanol, Pak, karena di Indonesia baru satu pabrik metanol yang ada di Kalimantan Timur. Ini nanti metanol ini juga pabriknya di Papua Barat dengan kapasitas juga sekitar 3.000 ton per hari. Dan selain itu kita juga akan ada nanti pabrik soda as yang ada di Gresik dan juga ada di Bontang, masing-masing kapasitasnya 900 ton per hari. Jadi pabrik metanol itu di bawah Pupuk Indonesia juga, Pak? Iya, Pak, karena begini, turunan daripada pabrik amonia ya, itu nanti bisa dibuat produk sampingnya adalah metanol, yang sekarang pangsa pasarnya juga cukup besar, Pak. Ya. Nanti akan punya pabrik metanol yang selain ada di bukan di Pupuk Kalimantan Timur, yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Di Kalimantan Timur itu ada punyanya swasta, Pak. Betul. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya sudah wawancara dengan Pak Agus. Nah, itu. Pak Prianto, beliau mengatakan ini satu-satunya, Pak, di Indonesia, dia bilang. Jadi kalau ada lagi berarti milik Pupuk Indonesia ini kan. Ya, luar biasa, Pak, kalau begitu. Nah sekarang yang menghantui pabrik-pabrik pupuk ini kan bahan baku, Pak. Nah, itu seperti apa yang dipikirkan oleh Pupuk Indonesia? Betul, Pak. Ya, jadi bahan baku daripada pabrik pupuk itu yang utama dan sekarang ada di Indonesia menggunakan gas, Pak, natural gas. Sedangkan gas ini juga dari tahun ke tahun lama-lama juga ada terus berkurang. Kita juga melakukan namanya diversifikasi bahan baku. Nah, makanya sekarang untuk pabrik pupuk yang menggunakan selain gas di Indonesia memang belum, kita sudah mengarah ke sana. Jadi diversifikasi itu supaya gas ini nanti lebih konsentrasi dipakai untuk pabrik pupuk, dan di pabrik pupuk itu menggunakan batu bara tapi baru untuk pembangkit steam dan pembangkit listrik, Pak. Nah, kemudian untuk bahan baku NPK, Pak, ini di tahun-tahun ini karena bahan baku NPK itu dari N-nya kita punya, Pak, dari urea. P sama K-nya ini kita harus mendatangkan dari luar. Ini harganya sekarang juga luar biasa. 2 kali sampai 3 kali dari normal, Pak. Ini juga suatu hal yang menyulitkan kita. Apalagi kemarin pemerintah Cina sudah mengeluarkan larangan untuk mengekspor bahan baku NPK seperti namanya DAP, Pak. Jadi kita agak kewalahan karena sekarang DAP itu pertama barangnya semakin susah dicari, yang kedua harganya juga naik dari tadi 2 kali, malah sekarang sudah sampai 3 kali. Nah, terus termasuk gas. Alhamdulillah ini dari pemerintah sudah menyeragamkan, sudah ada peraturan dari pemerintah bahwa harga gas sekarang sudah $6 seragam untuk seluruh pabrik pupuk. Ini sudah sangat mengembirakan untuk pabrik pupuk yang tadinya ada pabrik pupuk yang harga gasnya lebih dari $6, Pak Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, yang menarik itu tadi untuk NPK itu, Pak, P dan K-nya itu harus impor. Apa memang kita benar-benar tidak punya atau seperti apa, Pak? Kita tidak punya, Pak, tambangnya. Itu yang ada memang salah satunya di Timur Tengah, ada Jordan, kemudian ada di Rusia, Pak. Nah, ada yang namanya
ya namanya juga untuk P-nya itu namanya rock fosfat, itu juga kita tidak sekaya seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Ini memang jadi tantangan kita. Memang ada salah satu lagi yang untuk K-nya dekat dengan kita di Laos, ya. Di Laos. Tapi ini juga kapasitasnya belum besar, Pak, masih kecil. Kita butuhnya itu bisa ratusan ribu ton dalam setahun. Dari Laos itu paling bisa 10.000, 5.000, tapi alhamdulillah sudah bisa membantu juga. Makanya pernah juga ada arahan dari pemerintah bahwa untuk kerjasama dengan ASEAN, kalau bisa yang namanya KCL dari Laos ini diprioritaskan untuk bisa diambil oleh Indonesia, khususnya untuk pupuk Indonesia, Pak. Dan di MPK ini kita di Indonesia juga punya kompetitor, Pak, perusahaan-perusahaan swasta yang lebih kompetitif, karena bagaimanapun juga mereka pekerjanya beda dengan pekerja yang ada di pupuk. Saya sudah wawancara dengan pabrik pupuk yang pabriknya mungkin nggak begitu besar, tapi ada di tempat-tempat dekat lokasi itu. Betul itu, Pak. Ya, betul. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kalau kita ketergantungan terhadap P dan K tadi itu sedemikian rupa, apakah ke depan itu tidak apa, Pak? Kita semakin tergantung, akibatnya harga pupuknya mahal. Sehingga sekarang itu petani sawit, Pak, yang walaupun bergembira harganya naik, itu yang ngeluh. Karena pupuknya makin mahal, Pak. Jadi sama juga kita nggak dapat menikmati ini, harganya naik, tapi beli pupuknya juga naik. Gitu. Solusinya kira-kira apa, Pak? Yang pertama tentunya, dulu yang bisa kita lakukan di dalam pabrik kita harus efisien dulu, Pak. Kemarin kita sudah melakukan, jadi kita tiap bulan, triwulanan itu selalu melakukan efisiensi, khususnya untuk di NPK itu, sehingga HPP atau harga jual kita itu bisa kompetitif. Yang kedua, yang kita lakukan nanti kita akan kontrak langsung dengan MNID, Pak, yang ada di negara-negara yang kaya dengan tambang P dan K. Nah, nanti akan kita lakukan kontrak jangka panjang, Pak, sehingga kita tidak seperti sekarang ini, kita 3 bulan, 6 bulan, kalau bisa nanti long term kontrak, Pak. Seperti kalau di gas itu kontraknya juga panjang. Kalau zaman dulu tahun 87-89 kontrak gas itu bisa sampai 20 tahun, 15 tahun. Tapi sekarang paling banter 5 tahun, 3 tahun sudah harus buat kontrak lagi. Jadi ya tidak senyaman dulu kalau masuk kontrak jangka panjangnya, Pak. Ya, karena memang sekarang harga gas fluktuatif seperti itu, harga bahan baku NPK juga fluktuatif seperti itu. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang mau kita lakukan adendum atau bekerja sama dengan untuk long term, ada yang nggak mau, Pak. Karena sekarang harga yang seperti ini, kalau kita misalnya dapat 500 US dollar per ton, maksudnya itu untuk jangka panjang. Nggak tahunya di tengah jalan itu seperti sekarang bisa sampai 1.000, Pak. Harga urea itu juga sekarang luar biasa. Kita sudah bisa menjual sekarang ini harga urea per ton itu $1.000, Pak, yang biasa-biasanya hanya sekitar 300-350. Harga-harga komoditas juga luar biasa semua ini. Padahal ada pabrik-pabrik pupuk itu yang mengatakan sebenarnya kalau produksinya bagus, itu pasar ekspornya juga bagus. Betul, Pak. Lagi sekarang ini, Pak, permintaan itu luar biasa banyak dari negara-negara tetangga. Dari Pakistan, dari Australia, dari Filipina, sudah banyak sekali permintaan. Sayang tidak bisa memenuhi, Pak, ya? Iya, untuk kita prioritas untuk dalam negeri dulu, dalam rangka ketahanan pangan nasional dulu, Pak Bambang. Ya. Indonesia.
Ya, ini pabrik pupuk sudah bahan bakunya susah gitu ya. Ini kemudian ada masalah lagi yang mengenai Pak? Pengurangan CO2 ini. Nah, ini salah satu yang dituduhkan pabrik pupuk. Ini seperti apa Pak kira-kira? Baik. Terima kasih Pak Bambang. Ini memang salah satu akses atau side product di dalam proses pembuatan pabrik urea itu memang ada CO2. Jadi kita sekarang sedang mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kita punya program, Pak. Sekarang dari pemerintah juga sudah ini sangat hampir saya itu tiap minggu rapat dengan Kementerian BUMN terkait dengan program dekarbonisasi. Karena nanti pabrik yang mengeluarkan CO2 itu akan kena pajak, Pak. Ya. Itu harganya kalau nggak salah Rp30 per kilogram. Nah, padahal pabrik kita mengeluarkan CO2 itu bertonton. Ya. Harus dilakukan manajemen untuk mengurangi pembuangan daripada CO2. Nah, salah satunya program yang tadi sudah kita sampaikan adanya penggantian pabrik yang sudah berusia tua dengan pabrik baru. Tadi ada pabrik Busri 3 dan Busri 4 tadi yang sudah akan diganti dengan Busri 3B. Terus kemudian juga tadi saya sampaikan juga ada pembangunan pabrik soda as yang ada di PKT dan PKG itu juga untuk mereduce CO2. Dan kemudian lagi kita akan melakukan revamping pabrik yang tua yang ada di PKT, itu Kaltim 2. Terus kemudian ada lagi optimasi nanti pabrik urea 1 di Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian juga ada rencana penggantian untuk pabrik Gujang 1A. Jadi semua program ini dikenal dengan program dekarbonisasi. Saat ini secara nasional ataupun secara internasional sedang bergaung dan banyak dilaksanakan. Dan karena itu tadi terkait dengan pajak karbon, di mana nanti setiap membuang karbon akan dikenai pajak proporsional dengan jumlah yang dibuang, Pak. Jadi kemarin pernah menghitung itu kalau bisa kena pajak seluruh pupuk Indonesia itu bisa kena yang cukup material, Pak. Pajaknya itu Pak. Iya. Nah, kalau pabrik-pabrik yang tua itu diremajakan diganti yang baru, produksi side effect-nya CO2-nya berkurang, itu karena ada teknologi baru yang memang bisa menekan CO2 atau pokoknya sel pabrik itu makin tua makin CO2-nya makin banyak, seperti itu, Pak? Enggak, Pak. Jadi ini karena pabrik yang baru memang lebih canggih, Pak. Dari sisi buangan limbahnya itu memang bisa dikatakan nanti bisa zero waste, jadi tidak ada buangan dan buangan pun dimanage dengan baik. Terus yang kedua yang jelas lagi adalah mengenai energi efisiensinya, Pak. Ini bisa lebih hemat banyak sekali. Jadi energi itu bisa menurunkan juga CO2. Jadi kalau pabrik yang tua seperti yang pernah saya handle di Busri itu, saking banyaknya CO2-nya itu, CO2 yang terbuang itu dimanfaatkan untuk pembuatan dry ash, Pak. Ya. Nah, itu, Pak. Nah, nanti dengan pabrik yang baru sudah kita siapkan tidak ada lagi CO2 yang terbuang. Ya. Baik, Pak. Sekarang kembali ke UGM, Pak. Ini salah satu yang contohnya saja di pabrik pupuk. Itu hampir semua direktur produksinya itu dari teknik kimia UGM, Pak. Itu kira-kira apa persyaratan ahliannya atau tadi nilai-nilai yang lain tadi yang dibawa dari UGM itu memang membawa para alumninya itu ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan itu. Iya. Mungkin salah satu juga ini, Pak, ciri khas kawan-kawan dari UGM itu kan kalau bahasa Jawanya gelem nelongso. Mau bekerja keras, salah satunya ciri khasnya itu. Terus kita itu di kampus kan sudah
dididik untuk selalu berpikir dengan dasar-dasar ilmu keteknik kimiaan ya. Jadi apalagi sekarang ini Pak, dengan adanya tantangan kerja di era VUCA ya, yang saat ini selalu mengharuskan untuk bekerja dengan cepat dan akurat ya, agar berkinerja buy and comply ya, buy and comply ini. Jadi kita selalu bekerja kalau dikasih target itu bukan dicapai, tapi dilalui Pak, target itu harus dilalui. Maka aplikasi ilmu dasar kita kuliah, ilmu terapan, ilmu pengembangan, manajemen modern, terus kemudian digitalisasi proses adalah suatu keharusan, itu Pak. Jadi itu tadi kawan-kawan dari UGM itu kalau suruh bekerja itu kadang-kadang nggak berhitung dengan waktu, Pak. Sudah terbiasa soro bahasa Jawanya, kuat soro. Yeah. Baik, terakhir Pak, mungkin ada saran untuk alma mater, untuk mahasiswa yang sedang masih kuliah atau alumni yang baru, bagaimana mereka mempersiapkan diri, termasuk mengantisipasi tadi bahwa tantangan-tantangan ke depan itu semakin kompleks kelihatannya untuk terutama di pabrik pupuk. Monggo Pak. Iya Pak Bambang. Ya Pak Bambang. Jadi kami ini sebagai alumni Universitas Gadjah Mada tentunya harus bisa memberikan andil dalam pembangunan negeri tercinta ini. Jadi beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk terutama untuk adik-adik angkatan saya. Yang pertama tentunya kerjasama antar individu itu perlu, kemudian kerjasama antar disiplin ilmu, antar daerah dan sumber daya. Yang kedua, coba dimanfaatkan mengenai koneksitas, jaringan, pemanfaatan media dan teknologi komunikasi ini harus betul-betul dikuasai betul. Dan tentunya kita yang senior ini harus sering-sering memberikan mentoring kepada junior dengan menjadikan diri itu sebagai role model, Pak Bambang. Dan tentunya yang keempat itu mengenai penggalangan potensi, kontribusi dan posisi untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jadi itu, kemudian tak lupa kampus tercinta ini didorong untuk menjadi lebih baik dan lebih membanggakan. Dan kadang-kadang kita para alumni itu juga sering turun ke kampus, Pak, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kita sharing. Malah beberapa minggu yang lalu saya mengkoordinir dengan adik-adik junior saya yang sudah bekerja di tempat lain. Saya memberikan semacam pandangan bahwa bekerja itu tidak harus di BUMN, tidak harus di PNS. Makanya kemarin adik-adik kelas saya yang bekerja di swasta, ada yang bekerja di konsultan swasta, yang kemudian ada juga yang bekerja di perusahaan swasta. Saya dengan mereka sharing dengan junior-junior yang ada di Universitas Gadjah Mada, khususnya di teknik kimia. Jadi memberikan gambaran bahwa bekerja itu tidak, kalau teknik kimia tidak harus di pabrik. Karena kita waktu di kuliah itu sampai ada untuk skripsinya itu judulnya adalah perancangan pabrik kimia, Pak. Iya. Kita itu sudah dibawa seolah-olah nanti setelah bekerja itu kerjanya di pabrik. Iya. Itu Pak Bambang. Baik, terima kasih Bapak Bob Indiarto, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, yang sudah memberikan pengalamannya, saran-sarannya, termasuk alternatif lapangan kerja yang bisa disampaikan kepada para generasi yang berikutnya. Saya kira terima kasih Pak. Sukses. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.